Baik, izin perkenalkan nama saya Ahmad Dewi Viano, NPM 2215061098. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir dari praktikum pertemuan ketiga, di mana praktikum pertemuan ketiga ini eh, kita melakukan percobaan untuk membuat VLAN dari eh, setup jaringan yang sudah ada dan membuat VLAN serta ada trankingnya juga atau mode terang. Oke, pertama kita mau setup dulu topologinya. Pertama ada PC, PC 1, PC 2, dan 2 switch. Oke, kita zoom dulu. Oke, oke, oke. Mana ya, mana ya? Jaringan fisikalnya seperti ini. Kita mau tambahkan. Di sini ada PC, ada PC di sini, ada switch di sini. Oke, habis itu kita mau connecting di logicalnya. Nah ya, kita gunakan di sini saja. Oke, ini udah ke sini 06, terus kita pakai crossover karena jadi apa, berarti sama. Masuk ke 01, kita ke verifikasi ini ke 18. Oke, habis itu konsol sini, ini ke sini, konsol. Oke, oke, secara fisikalnya udah ya. Nah, secara fisikal seperti ini, secara logiknya seperti ini. Kita hapus. Oke, sekarang kita mau konfigurasi untuk dari PC-nya terlebih dahulu. Oh, dan display-nya kita ubah jadi PC A. Display-nya jadi 192.168.10.1. Untuk IP-nya, oke, itu PCB-nya, display-nya sama. Oke, sudah. Kemudian kita mau konfigurasi switch-nya terlebih dahulu. Oke, kita buka di sini. Kita udah satu, ini satu. Oke, masuk ke CLI. Habis itu langsung aja kita masukkan di sini enable buat, terus ini line console 0, kita masuk ke fungsinya, kita buat password di sini, terus kita login,
Terus setelah itu kita buat konfigurasi juga di VPN-nya, masukkan passwordnya, untuk ketikkan login supaya tersave password yang kita buat. Terus langkah selanjutnya kita mau enkripsikan passwordnya, kita buat bannernya. Oke, setelah itu kita buat interface-nya untuk VRAM 1, kita masukkan IP-nya, terus kita nyalakan. Setelah itu kita keluar. Oke, habis itu kita buat range-nya, interface range-nya dari flash Ethernet 2 sampai 5 dan begitu seterusnya. Habis itu kita matikan. Setelah itu kita keluar. Setelah itu kita mau clock set, kita mau setting waktunya. Setelah itu kita harus keluar dulu terlebih dahulu. Kita mau setting di sini waktunya. Di situ kita save konfigurasinya. Oke, S1 sudah selesai, kita masuk ke S2. Kita masukkan di sini S2, di sini S2. CLI masuk, kita ulangi langkah yang pertama. Kita buat passwordnya. Setelah itu kita buat di sini. Setelah itu kita masukkan line console 0. Kita masuk dalam sini. Lalu kita buat passwordnya. Kita login. Setelah itu kita masukkan di sini VT-nya juga. Kita masukkan passwordnya kembali. Kita login untuk save passwordnya. Setelah itu kita mau enkripsi passwordnya. Kemudian kita kasih banner. Setelah itu kita mau buat interface-nya. Masukkan IP-nya, jangan salah. Kita nyalakan. Kita keluar. Kita masukkan ini. Kita matikan. Exit. Oke. Kita set clocknya, set waktu untuk device-nya. Oke, jangan lupa di save. Oke, setelah itu semua berhasil, kita mau tes ping ini ya, tes konektivitas. Apakah berhasil ataukah tidak? Atau kita ikutan saja ping PCA PCB 192.168 titik 10.4. Oke, bisa ya. Terus PCA ke S1 ping 192.168.1.11. Oke, nggak bisa ya, sesuai. Oke, kita masuk ke PCB. Ping S2 192.168.1.12 apa ya? Kita lihat S2 berapa. Oke, benar ya. Kita coba. Setelah itu S1 S2. Oke, RTO benar berarti ya. Kita masuk ke S1, kita CLI, kita ping
192.168.112. Kita lihat ya, apakah berhasil. Kalau berhasil berarti kita sudah benar dalam mengikuti tahap-tahapannya. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil semua. Dan ini semua sudah terlaksana. Nah, kenapa PCA tuh ping 2S1 itu nggak bisa? Itu karena eh, kita kita itu masih ada dalam different subnet atau subnet yang berbeda. Jelaskan juga ya di dalam di sini. Nah, untuk melakukan ping yang berhasil itu kita membutuhkan namanya default gateway yang digunakan untuk merut lalu lintas dari subnet satu subnet ke subnet lainnya gitu. Nah, oke. Setelah itu kita mau buat suatu VLAN di switchnya. Kita pasang dulu VLAN-nya di S1. Oke, langsung saja ya. Conf. Oke, kita buat ya. Kita membuat VLAN 10. VLAN 10 namanya name operation. VLAN 20 namanya parking lot. Setelah itu VLAN 99 namanya manajemen. Nah, ini penamaan VLAN ini dibutuhkan ya karena untuk kita membuat suatu VLAN ini kan adalah satu jaringan yang digunakan untuk uh, membedakan apa ya? Membedakan user di suatu topologi gitu ya, di suatu jaringan. Makanya penamaan VLAN ini dibutuhkan karena untuk mengidentifikasi. Oke, kita endkan saja. Kita show VLAN brief. Nah, sudah terbuat ya. Ada 10, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99, VLAN 1000. Oke, kita sudah benar. Oke, setelah itu kita mau buat juga di S2 ya. Jangan lupa. Oke, kita kasih nama dulu. Oke, setelah itu kita show VLAN. Oke, sudah ya. Setelah itu di S1 kita mau apa ini? Kita mau buat assign PCA to operation VLAN. Oke, kita mau buat interface di portnya tuh kita buat masukkan mode akses ya. Oke, kita konfigurasi terminal dulu. Wait, sorry. Habis itu kita mau buat switch portnya mode akses, yaitu di port di VLAN 10. Oke, setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1 ya. Kita exit terlebih dahulu. Terus kita masukkan no IP address. Nah, interface VLAN 99 kita kasih IP address-nya.
Nah, oke. And kita mau show VLAN brief. Nah, sekarang tadi kan interface Flash Ethernet 06, portnya tuh kita kasih mode akses, kita kasih ke VLAN 10, yang berarti kita mau pindahin, kita khususkan bahwa port di Flash Ethernet 06 itu untuk di VLAN 10, yaitu di VLAN operation gitu. Oke, setelah itu kita mau buat show IP interface brief. Oke, nah di VLAN 99 kita udah ada ya. Nah itu yes manual up and down. Nah oke. Nah kenapa VLAN 99 ini bisa up dan di protokolnya tuh down? Dikarenakan ini sudah dijelaskan juga di sini, bahwa up itu dikarenakan VLAN ini sudah tersimpan dalam database. Nah kenapa down? Itu dikarenakan VLAN tersebut tidak terassign dengan terpasang dengan port yang aktif gitu. Nah, jadi makanya down gitu. Oke, sekarang kita mau assign PCB to S2. Sekarang kita buat, oke, di sini kita masukkan, setelah itu mana. Oke, di sini. Oke, masukkan, kita mau masukkan nih. Berarti kita mau setting bahwa port yang F018 tuh kita kasih mode akses dulu. Kita masukkan buat VLAN 10, buat VLAN 1, IP address yang ada. Oke, VLAN 99. Oke, show VLAN brief. What? Oh, kita harus keluar dulu. Show VLAN brief. Nah, sekarang 018 sudah berada di, ya sudah sesuai. Karena apa tadi yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu karena kita kasih F018, kita kasih mode akses, habis itu kita masukkan dia ke VLAN 10. Nah, seperti itu. Nah, sudah jelaskan juga di sini. Tadi kita kan sudah melakukan ini ditanyakan juga, apakah S1 bisa ping ke S2? Nah, jawaban itu nggak bisa, karena IP address untuk switch sekarang itu sudah dimasukkan di VLAN 99. Nah, VLAN 99 ini jalurnya itu eh, tidak apa ya? Oh, VLAN 99 ini lalu lintasnya itu tidak bisa mengirim suatu sinyal ke interface V01 atau V101. Nah, seperti itu jawabannya. Nah, dijelaskan juga sekarang PCA, apakah bisa PCA masuk ke PCB? Apa ping PCB? Jawabannya nggak bisa. Dikarenakan apa? Dikarenakan interface V01-nya itu tidak terpasang atau tidak terassign ke VLAN 10. Jadi VLAN 10 lalu lintasnya itu tidak bisa menjangkau atau mengirim suatu sinyal gitu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke part 3, yaitu maintain VLAN, port assignment, and the VLAN database. Nah, kita masukkan ke step pertama. Kita mau masuk ke berapa tuh? S1. Oke. Kita masuk ke S1, kita configure terminal. Wih,
Oke, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Kita kasih dia mode akses. Oke, habis itu kita buat di sini lagi. Kita end. Oke. Show hilang div kita sesuaikan. Wait, salah. Oke. Nah, di sini ya. Range. Tadi kan itu kan waktu percobaan yang pertama tuh yang interface range juga yang di sini. Nah, sekarang kita mau langsung ambil aja range. Kita kasih mode range ya kan. Kita kasih maksudnya ini kita gunain bahwa flash Ethernet dari 011 hingga 024 kita kasih mode akses, kita kasih dia masukkan ke VLAN 99. Nah, sekarang sudah ya, sudah ada nih di sini. Oke, setelah itu kita mau lagi reassign V011 ke kita buat ya. Oh, kita configure terminal dulu. Oke. Oh, kita ngapain kayak gini ya? Kita copy aja. Ketik bingung kan? Ini oke, kita masukkan dia kasih masuk ke VLAN 10. Jadi outputnya bakalan kita ketika show VLAN div, maka 011 dan 021 yang notabene itu ada di VLAN 99 sekarang dia akan berpindah ke 0 kita ke VLAN 10. Oke, kita langsung saja show VLAN div. Oke, betul ya. Sekarang kita mau apa lagi? Kita mau hapus VLAN assignment from interface. Oke, kita coba. Kita masukkan conf. Oke. Nah, ini kita tadi kan ada 024 nih sebelumnya. Sekarang kita udah hapus dia. Sekarang 024 kemana? Dia di default lagi. Ya. Jadi port 24-nya tidak ada yang akses atau tidak terkhususkan ya. Jadi dia masuk di default aja gitu. Oke, setelah itu kita mau buat apa lagi nih? Oh, kita mau buat interface. Oh, kita mau buat VLAN, terus langsung kita nih seperti ini. Oke, setelah itu kita buat dia. Terus kita mau show lagi, ya. Yeah. Nah, sekarang 024 sudah ada di VLAN 30. Tapi kita belum kasih nama dia. Karena perintahnya tidak ada pemberian nama. Oke. Sekarang kita buat lagi use the no VLAN 30 command remove VLAN. Berarti kita mau hapus VLAN 30 lagi. Oke, kita belum configure terminal ya. Kita buat no VLAN 30. Oke, kita exit. Oke, habis itu kita mau show VLAN brief lagi nih. Nah, sekarang sudah dihapus. Berarti 024 kemana? Sebetulnya 024 masih ada, tetapi tidak terlihat saja di sini. Enggak, secara sistematis dia masih berada di VLAN 30, tetapi VLAN 30 sudah dihapus dari database. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat lagi nih.
Kita mau munculkan lagi 24. Oke, no switch port access VLAN. Kita end. Nah, sekarang Nalubat sudah ada lagi. Tadinya sebenarnya belum ada. Oke. Oke, kita mau lanjutkan step ini ya. Oke. Ini ada apa nih? WISL 3%. Oke, kita lanjut aja. Kita mau masukkan di S1. What? Oh, bro. Nah, sekarang kita mau set mode terang ke berapa nih? Nah, di sini sudah ada nih. Ya, oke. Setelah itu kita mau show VLAN brief. Coba ya. Coba kita sesuaikan dulu. Oke, sudah sesuai ya. Oh iya, teman-teman. Jadi kakak-kakak saya menjelaskan bahwa mode terang itu adalah dimana dia memiliki mode apa ya? Seperti bukan seperti gateway, tapi mirip. Tapi dia tuh seperti kita terapkan nih mode terang ke switch. Setelah itu PCA PCB itu gateway-nya itu berbeda. Nah, si mode terang ini dia tuh bisa menerima dan mengirim suatu sinyal dengan subnet yang berbeda. Nah, seperti itu. Mode terang tuh kegunaannya itu seperti itu. Oke. Nah, itu kita sesuaikan di sini. Oke, sudah benar ya. Kita mau dia. Oke. Kita show interface terang. Oke ya, sudah berhasil. Nah, sekarang kita mau coba nih. Kita tes ping lagi di PC A ke PC. Oh, enggak. Ini seperti ini. Kita ping 192.168.1.11. Apakah bisa berhasil? Oke, sukses. Kita coba lagi. Oke ya, berhasil. Bisa, benar, bisa. Kita coba PC A ke PC B. Oh, ini ke satu ke berapa? Ini ke S1 ya. Ini nggak bisa nih. Ya, ini nggak bisa ya. Sudah benar. Oke, kita mau yang ke PCB-nya. Oke, berhasil. PCB-nya betul di sini ya. Terus kita mau ke PCB ke ping ke S2. Apakah bisa? Nah, ya tidak bisa ya. Eh,
Oke, tidak bisa. Nah, itu dikarenakan memang outputnya sesama perangkat dia bisa ping, tapi tidak bisa ping. Oke, nah ini sama aja sebetulnya. Ini cuma manual aja, tapi kita mau ya kita sekarang saya mau jawab reflection questionnya ya. Nah, apa sih yang dibutuhkan eh, host dibutuhkan suatu host ini supaya VLAN 10 itu bisa berkomunikasi dengan VLAN 99. Nah, sebenarnya jawabannya itu banyak, maksudnya bervariasi gitu ya. Nah, tetapi di sini dijelaskan bahwa eh, untuk interVLAN bisa melakukan routing itu dibutuhkan suatu layer 3 device, eh, yaitu adalah suatu router router traffic di balik VLAN-nya gitu. Nah, pertanyaan kedua adalah what are some primary benefits that an organization can receive through effective use of VLAN? Jawabannya bervariasi, tetapi yang bisa dijelaskan di sini bahwa penggunaan VLAN itu memiliki keuntungan, yaitu adalah better dalam keamanan, eh, pengeluaran atau cost saving itu berarti kita hemat gitu ya. Nah, kemudian higher performance berarti performance-nya itu tinggi. Terus broadcast storm mitigation, kemudian ada efisiensi untuk IT staffnya improve, kemudian projectnya simple dan uh, manajemennya aplikasinya tuh simple gitu, seperti itu. Nah, ini pertanyaan tadi kalau dalam bahasa Indonesia apa saja keuntungan utama dari kita melakukan organisasi dan mendapat pokoknya keuntungan kita menggunakan VLAN lah seperti itu. Nah, oke, setelah itu kita mau jelaskan yang mana ya? Bentar, cari dulu. Oh, di sini. Oke. Nah, mau jelaskan di sini saya diminta untuk menjelaskan ini. Nah, kita mau ya, kita di sini mau buat VLAN dengan switch. Ada dua PC, satu PC dan satu laptop. Nah, kita buat konfigurasinya dulu. Sebenarnya saya sudah buat, tapi saya di sini saja ya, dan jelaskannya. Um, nah, ini kan IP-nya itu beda ya, tapi sini sama terhubung di switch gitu. Nah, tapi ini VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, setelah kita membuat topologi yang seperti ini, kita suruh tes koneksi antara PC dan laptop. Nah, jawaban itu apa? Kita mau coba dulu ya. Nah, itu bisa. Nah, oke. Awalnya bisa ya. Oke, setelah itu kita mau melakukan konfigurasi VLAN-nya di switch. Nah, kita membuat nih VLAN 10-nya. Kita membuat VLAN, kita kasih nama, kemudian kita buat kita F01 kita masukkan di VLAN 10, kita F202 kita masukkan di VLAN 20. Nah, terus kita tes lagi konektivitasnya dan itu bisa ya di sini. Tidak bisa. Itu karena apa? Eh, karena sekarang PC PC ini dan laptop ini sudah berbeda jaringannya karena ada VLAN. Karena masing-masing PC-nya itu ada VLAN. Nah, itu nggak bisa karena apa? Karena ya tidak diberi default gateway-nya juga gitu. Jadi tidak bisa gitu. Karena tidak ada konfigurasi yang tersetup
antara PC dengan switch dan laptop gitu. Yang untuk menghubungkan mereka walaupun berbeda VLAN. Itu. Nah, yang di kedua ini kita kita tambahkan router di sini. Kita buat switch di sini. Kita punya switch. Kita masukkan di sini config segala macamnya untuk kita set IP dan subnet mask serta default gateway. Nah, yang tadi saya bilang, default gateway itu dibutuhkan dalam uh, VLAN untuk ya bisa saling komunikasi walau berbeda VLAN seperti itu. Nah, kita mau switchnya ini kita ubah menjadi mode terang. Tepatnya di port ini, VS Ethernet 04 ini. Karena di sini yang terhubung ke router itu dari sini tuh F04. Nah, kita mode terang berarti apa? Berarti mode terang ini switchnya bisa mengirim uh, sinyal atau menerima sinyal dari router. Ya, seperti itu. Nah, kemudian uh, kita mau setting router agar bisa dilakukan interkoneksi antara VLAN. Nah, kita mau buat setup konfigurasinya, kita masukkan di sini interface gig 00-nya itu gigabit Ethernet yang dimana itu portnya itu kita nyalakan, kita hidupkan aksesnya, kita buat VLAN di sini, kita buat VLAN lagi di sini. Nah, kemudian kita masukkan IP, kita enkapsulasi dengan modenya ini, kemudian kita extension. Nah, tes ping antara laptop dan komputer. Nah, sebenarnya saya jujur di sini, ketika saya melakukan ping dan mengikuti semua tahapan ini, itu hasilnya tuh tidak bisa. Saya kurang tahu apa yang salah, mungkin ada yang salah dari saya mengonfigurasi karena tapi saya sudah coba berkali-kali itu memang tidak bisa. Tetapi secara logika seharusnya ini bisa. Karena apa? Karena kita sudah melakukan setup gateway dari masing-masing PC dan laptop. Setelah itu di switch itu sudah kita terapkan juga mode terang. Dan seharusnya ketika PC melakukan pengiriman sinyal untuk melakukan ping ke sini ke laptop, kemudian diatur uh, di switch kita kirim sinyal ke router. Nah, di router akan mendeteksi atau mentrafikan sinyal IP 192.168.1.2 dan mengirim lalu lintas ke 2.2. Nah, itu sebenarnya bisa. Kemudian router akan mengenali jaringan tersebut, kemudian mengirim lagi datanya ke switch, dan switch akan mengirim sinyal ke VLAN 2.2 atau ke laptop yang memiliki IP 192.168.2.2. Nah, itu sebenarnya bisa. Dan sehingga PC ini bisa mengirim ping ke laptop. Nah, tetapi itu yang tadi saya bilang. Ketika saya menerapkan ini semua, atau saya tidak tahu apa ada yang salah dari konfigurasi saya, tetapi saya sudah melakukan ini semua, mencobanya beberapa kali, dan tetap saya tidak bisa. Tetapi secara logika bisa. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin saya yang salah atau saya kurang tahu. Tapi pada secara logika yang saya jalankan, itu memang seharusnya bisa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Sekian dan terima kasih. Izin Kak, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak sudah merekam, uh, sudah mau proses edit, dan ternyata setelah saya lihat uh, ini tidak muncul kamera saya. Padahal di sini saya sudah melakukan perangkat penangkap video, tetapi saya tidak melihatnya bahwasannya di kamera saya tidak muncul dalam 38 menit yang sudah saya record. Mohon maaf Kak. Jadi seperti itu, dan karena ini ada bug dan bisa dilihat di sini uh, waktunya record saya, dan uh, di sini ini juga tertera jamnya bahwasanya saya sudah merekam selama setengah jam lebih, tapi
kameranya tidak muncul kak, bahwa tapi di sini tuh sudah ada, saya melakukan tangkap video tetapi ada bug yang tidak saya duga dan saya tidak mengeceknya juga. Jadi mohon maaf atas kelalaian saya kak. Jadi saya gunakan kamera di akhir videonya seperti itu kak.